Pemirsa ingin tahu perkembangan terbaru yang sedang penting? Segmen Garis Batas menyajikan isu terkini, inspiratif, dan menghadirkan solusi. Kami akan hadirkan sisi unik dan menarik yang terjadi di kota-kota besar tanah air dalam Garis Batas. Pemirsa, kecelakaan yang melibatkan rombongan studi tur sekolah di sejumlah daerah menimbulkan banyak pertanyaan, terutama tentang keamanan dan efektivitas kegiatan studi tur. Tepatkah wacana kegiatan studi tur ditiadakan atau ada alternatif lain sehingga para siswa tetap mendapatkan pengalaman berharga dengan aman? Garis batas yang ini menyoroti studi tur berujung duka. Perlukah tetap ada? Awal kelabu kembali menyelimuti dunia pendidikan. Tangis dan jeritan histeris pecah di kilometer 72 eksik tol Purwodadi saat sebuah bus yang membawa rombongan pelajar SMA Negeri 1 Porong dalam rangka studi tur menuju Malang mengalami kecelakaan maut. Insiden ini kembali menjadi pukulan telak bagi dunia pendidikan yang kembali berduka atas hilangnya nyawa-nyawa muda yang tak berdosa. Akibat kecelakaan ini, 2 orang meninggal dunia. Pengemudi yang tewas di tempat kejadian dan Nafiri Arimbi Maharani, seorang siswi yang tak tertolong nyawanya setelah sempat dilarikan ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Serta puluhan korban luka harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Isak tangis pun tak dapat dibendung ketika jenazah Nafiri Arimbi Maharani yang berusia 18 tahun, siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo, tiba di rumah duka di kawasan Candi Pari Porong Sidoarjo. Namun, ibu Nafiri pun mengaku ikhlas terkait kecelakaan yang menimpa anak putrinya. Apa jor gitu loh, foto kenang-kenangan di tempat tumpang. Outing ya Bu? Iya. Foto kenangan Bu ya? Dulu kan sudah di sekolahan, saya sudah ngomong apa ini sudah di sekolah kok keluar. Ya sudah, itu memang sudah tradisinya sekolahan. Tapi Bu mengizinkan itu Bu tadi bagi Bu ya? Iya, saya mengizinkan, memang ya sudah dirapatkan setuju, saya setuju. Bu, kemudian Gimana? Enggak, saya enggak ada. Bu, kemudian terkait dengan kondisi saat ini, kan itu kecelakaan akibat naik bis Brimob. Iya. Bu, selaku orang tua gimana? Menerima, menuntut atau gimana? Enggak, Kak. Saya sudah ikhlas, memang semua itu sudah diatur oleh Bapak. Saya ikhlaskan anak saya. Enggak, saya enggak menuntut. Sudah ikhlas saya. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan menyeluruh oleh pihak kepolisian. Olah TKP di tempat kejadian pun telah dilakukan. Sedang melaksanakan olah TKP di tempat kejadian perkara, tempatnya di KM 72,200 wilayah Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, yang nantinya hasil ini akan tahu penyebab terjadinya laka lantas. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat kelalaian sang sopir yang tak mampu mengendalikan laju bus saat melintas di lokasi kejadian sehingga menabrak tiang penunjuk arah eksit tol Purwodadi. Ironis memang,
kecelakaan naas ini terjadi di tengah maraknya sorotan terhadap program study tour yang nyatanya menelan banyak korban dalam pelaksanaannya. Ya, sejumlah kecelakaan berujung maut pun tercatat dari tahun 2024 hingga awal tahun ini. Semuanya dalam rangkaian kegiatan study tour. Dari rentetan peristiwa tersebut, akankah ada evaluasi dari penyelenggaraan study tour agar lebih baik lagi ke depannya untuk memotivasi peserta didik dalam mencari ilmu? Atau apakah justru ada larangan secara total terhadap program study tour ini? Jadi maksudnya bukan dilarang studi tournya, tetapi diatur studi tour itu seperti apa gitu ya. Nah, dan tidak harus misalnya apakah studi tour selalu pakai kendaraan ya. Ya, itu juga tidak selalu begitu. Bahkan tadi dicontohkan beberapa sekolah swasta ke luar negeri misalnya ya. Jadi bukan dilarang studi tournya, tetapi diatur studi tournya sehingga bisa safety, bisa menyenangkan. Kalau perlu juga dibantu oleh pemerintah, oleh CSR, sehingga anak-anak itu bisa gratis misalnya ke sana, itu jauh lebih hebat ya. Dan kendaraannya yang layak seperti apa, ada sertifikasinya misalnya ya. Soal juga sopirnya kalau perlu ya, seperti apa kita juga ingin ketahui ya, termasuk juga tadi anak-anak itu ya dilibatkan orang tuanya, itu penting tuh sebelum dilaksanakan. Jadi sekali lagi jangan karena ada musibah kemudian semua di stop ya. Ya tentu kita harus lihat kasus per kasus. Selain bayang-bayang keselamatan para siswa, program study tour juga bisa menjadi beban bagi orang tua murid. Tingginya biaya yang perlu dikeluarkan untuk program ini pun banyak dikeluhkan. Studi itu adalah bagian yang cukup penting ya dalam pendidikan. Yang kemudian menjadi masalah itu adalah bagaimana ya studi tour itu dilaksanakan. Yang kemudian menjadi masalah itu adalah bagaimana studi itu atau field trip, studi tour itu dilaksanakan. Nah, ini menyangkut banyak hal ya. Moda transportasi, tujuan dan lain sebagainya, termasuk tadi tentunya tidak bisa dibenarkan ya dengan mewajibkan, memaksa dan lain sebagainya. Ini kan akhirnya melahirkan tanggung jawab ya. Kalau umpamanya terjadi seperti pemaksaan dan lain sebagainya, ya tentunya ini kan tidak bisa dibenarkan, harus ada mengandung konsekuensi. Ini mendorong kami untuk membuat ya, regulasi yang komprehensif tentang hal ini agar tujuannya tercapai ya. Dari kegiatan di luar sekolah tersebut. Karena kalau direspons secara kasuistik ya, maka akan banyak terjadi hal yang serupa ya. Jika program study tour masih dianggap penting guna menambah wawasan para siswa, regulasi yang ketat hendaknya perlu segera dibuat. Tim TV One mengabarkan.